Halo Sobat Bitalk, selamat datang di podcast Bitalk, Biology Talk Season 4. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman yang diharapkan bisa menjadi bekal berharga untuk perjalanan akademik maupun karir kita ke depan. Perkenalkan, saya Kalinda Azra Putri Hawina, mahasiswa aktif pendidikan biologi FMIPA UNESA yang akan menemani Sobat Bitalk dalam episode hari ini. Semoga Sobat Bitalk semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya hari ini. Sobat Bitalk, pernah nggak sih kalian merasa penasaran tentang dunia kerja sebelum benar-benar lulus kuliah? Atau mungkin sudah sering mendengar tentang program internship, tapi masih bingung bagaimana cara memulainya? Apa saja yang harus dipersiapkan dan seperti apa sebenarnya pengalaman di dalamnya? Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Brainternship Journey, sebuah perjalanan pengalaman magang dari awal memulai, proses seleksi, pengalaman selama menjalani internship, hingga pelajaran berharga yang bisa diambil. Dan tentunya, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan berbagi cerita dan pengalamannya secara langsung. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Bitalk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ke pembahasan yang lebih dalam, akan lebih baik jika Sobat Bitalk juga bisa lebih mengenal Kakak terlebih dahulu. Boleh Kak diceritakan sedikit tentang diri Kakak, saat ini sedang menempuh pendidikan atau beraktivitas di bidang apa, serta kesibukan yang sedang dijalani? Oke, terima kasih. Halo Sobat Bitalk, perkenalkan aku Nadia Pramestiawardani dari Prodi Biologi Angkatan 2023 yang saat ini sedang menjalani semester 6 menuju ke semester 7 dan saat ini sedang melakukan magang juga ya. Gitu. Baik Kak. Kita mulai dari awal perjalanan lebih dahulu ya Kak. Oke, setiap orang tentu memiliki cerita yang berbeda ketika memutuskan untuk terjun ke dunia internship. Ada yang memang sejak awal udah merencanakan, terus ada juga yang menemukan kesempatan tersebut secara tiba-tiba. Boleh diceritakan mungkin Kak, bagaimana awal mula Kakak Nadia mulai tertarik untuk mengikuti program internship ini? Oke, untuk aja ya, untuk yang Brain Internship itu aku menjalankan di semester 5, jadi sebelum magang yang sekarang. Nah, di semester 5 itu aku mengikuti kegiatan magang riset yang saat itu awalnya dilaksanakan dengan dosen, dan setelah mengikuti seleksi dari dosen, itu aku dapat kesempatan untuk mendaftar di Brain. Jadi saat itu setelah pengumuman seleksi dari dosennya sendiri, dosennya memberikan informasi bahwasanya ada pendaftaran di Brain untuk magang MBKM. Akhirnya dari beberapa teman itu ikut pendaftaran yang di Brain dan nanti diseleksi sama Brain-nya langsung. Jadi namanya manajemen talenta. Jadi kita mendaftarkan diri dan nanti akan diseleksi seluruh Indonesia kayak gitu. Wah, keren banget Kak. Dari perjalanan tersebut tentu ada dorongan atau motivasi yang membuat Kakak akhirnya memutuskan untuk benar-benar mencoba pengalaman itu. Nah, mungkin apa yang menjadi alasan Kakak atau pertimbangan utama untuk mengambil kesempatan internship tersebut? Oke, untuk yang pertama, dorongan itu datang dari diri saya sendiri dulu. Jadi saat itu saya memiliki impian, karena saat itu di semester 4 sedang stalking Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan alhamdulillah
saat itu manifesting dulu. Barangkali nanti di semester 5 atau semester 6 bisa berangkat ke sana. Dan alhamdulillah di semester 5 itu diberi kesempatan untuk magang di sana. Jadi di sana magangnya magang riset MBKM namanya. Nah, setelah dorongan dari diri saya sendiri, akhirnya setelah mendapatkan kesempatan, saya didorong oleh dosen saya. Beliau Ibu Reni Ambarwati, dosen sistematika hewan dari Prodi Biologi. Nah, beliau memberikan kesempatan untuk saya mendaftarkan diri ke sana dengan beberapa teman saya. Dan setelah itu tentunya dorongan orang tua ya, dorongan orang tua yang selalu mensupport aku untuk selalu berkembang. Jadi yang pertama disiapkan adalah mental ya sebenarnya, mental buat merantau jauh karena di sana kita tepatnya di daerah Bogor, di kota Bogor, Jawa Barat, dan itu jauh dari sanak saudara. Jadi tentunya kayak harus siap mental buat menghadapi kerasnya. Ibaratnya kan tuh Jabodetabek ya, kita harus menyesuaikan diri dan adaptasi lagi dengan lingkungan baru kayak gitu. Jadi dorongan itu datang dari 3 aspek, dari diri saya sendiri, terus dari dosen, sama dari orang tua. Seperti itu. Iya. Manifesting dahulu Iya, ya, Kak? manifesting dulu. Oke, mungkin banyak juga Sobat Bitok yang penasaran bagaimana proses untuk bisa mengikuti program magang di BRIN. Kalau boleh diceritakan, Kak, bagaimana alur pendaftaran dan tahapan seleksi mulai dari kampus hingga ke Direktorat Manajemen Talenta BRIN? Oke, untuk alurnya sendiri itu yang jelas ketika melakukan pendaftaran kita harus menyiapkan berkas-berkas yang emang diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Jadi yang pertama ada berkas proposal tentunya. Yang paling penting adalah proposal. Di mana proposal itu menentukan kalian bakal ngambil topik apa. Nah, kebetulan saat itu aku mendaftar menggunakan proposal yang aku gunakan ketika metodologi penelitian. Nah, saat itu aku juga dibimbing oleh Ibu Reni juga, dan sampai akhirnya diteruskan di riset. Nah, proposal itu yang aku pakai untuk mendaftar. Nah, kan soalnya kita belum tahu ya, nanti di BRIN itu kita bakal meneliti apa. Ya mungkin saat itu aku menelitinya kan gastropoda ya topiknya, tapi kita tidak tahu gastropoda jenis apa yang bakal kita teliti di sana. Jadi general aja, ambil yang general aja. Terus untuk proposal riset sudah selesai, kita menyiapkan surat pengantar resmi. Nah, surat pengantar resmi ini itu minta ke mobilitas akademik, tim mobilitas akademik, dan untuk itu kita minta ke Ibu Dwi Anggorowati. Saat itu beliau adalah PIC dari UNESA. Jadi UNESA itu udah MOU dengan BRIN. Jadi kita kalau bikin akun untuk mendaftar itu kita harus datang ke sana gitu. Nah, namanya webnya itu Elsa BRIN ya, Elsa BRIN. Jadi nanti ketika di tim mobilitas akademik itu kita bakal disuruh ngisi formulir, bukan formulir sih, pokoknya data diri lah, data diri yang perlu digunakan untuk membuat akun. Nah, ketika sudah selesai, nanti dibuatkan sendiri sama Bu Dwi itu akunnya, terus kita tinggal validasi aja, kayak konfirmasi gitu loh di email. Nah, itu. Setelah itu kita juga menyiapkan surat pengantar, tadi keluarnya dari UNESA juga ya, dari rektorat tuh, dari tim mobilitas. Setelah itu kita juga menyiapkan CV. Nah, kurikulum vitae itu teman-teman kalau bisa ditambahkan poin-poin yang memang mendukung kegiatan riset. Jadi misal kalau aku dulu mencantumkan kegiatan proyek saat sistematika hewan, dari matkul sistematika hewan itu meneliti gastropoda di suatu air terjun. Nah, itu aku cantumin di sana sebagai artikel luaran, walaupun belum publish. Nah, itu akan menjadi poin plus sendiri untuk nanti substansi menyeleksi. Jadi misal ibaratnya kalau tidak mencantumkan itu nilainya berapa, kalau mencantumkan nilainya berapa. Tuh. Nah, terus ada transkrip nilai yang ada di Siakat itu untuk KHS.
kurang lebih itu aja sih kalau ininya, administrasinya. Nah setelah itu ada, pokoknya pendaftarannya itu 2 mingguan, dari tanggal 1 sampai tanggal 14-an kalau nggak salah waktu itu, di bulan Juli. Jadi teman-teman itu harus rajin-rajin nyari informasi aja tentang pendaftarannya itu dibuka kapan. Itu bisa dilihat di Instagramnya BRIN, itu ada timeline, biasanya ada uploadan timeline untuk pendaftarannya buka dari kapan, terus seleksi administrasi kapan, seleksi substansi kapan. Nah setelah pendaftaran, kita memasukkan administrasi tadi ke akun yang sudah kita buat. Nah, akun Elsa Brin namanya. Semua berkas-berkas dimasukkan. Nah, itu kita menunggu sekitar 1 mingguan untuk mendapatkan informasi bahwa berkas kita tuh lolos atau enggak. Jadi diseleksi dulu sama tim manajemen talenta, apakah sudah sesuai dengan yang diperlukan. Kalau misal saat itu aku kurang 1 berkas ya, nah itu tidak disuruh, maksudnya tidak tertuliskan tidak lolos, tapi disuruh memperbaiki. Jadi mungkin teman-teman, tapi kalau bisa disesuaikan dari awal ya, tidak dapat informasi yang tidak lolos itu bukan, tapi minta tolong direvisi. Akhirnya karena dapat kesempatan untuk merevisi, aku revisi dan alhamdulillah lolos di seleksi administrasi. Setelah lolos tahap seleksi administrasi, itu ada namanya seleksi substansi. Itu dari penelitinya. Jadi peneliti akan menyeleksi berapa orang yang akan beliau ambil, kayak gitu. Nah, saat itu aku mendaftar di kelompok Moluska. Di kelompok Moluska di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Jadi kalau di BRIN itu ada kayak pusat riset, misal biosistematika, terus ada pusat riset bioteknologi, nuklir, kayak gitu. Nah kebetulan aku di PRBE itu dan di kelompok Moluska. Jadi di sana kita mendaftar 4 orang, yang lolos itu cuma 2 orang. Dan alhamdulillah aku menjadi salah satu dari 2 orang itu. Wah, keren banget lah. Oke, sebelum mendaftar tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya, seperti yang disebutkan Kak Nadia tadi. Betul. Menurut pengalaman Kakak, apa saja persyaratan administrasi baik bersifat umum maupun khusus yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa yang ingin mendaftar program magang di BRIN? Oke, kalau persyaratan administrasi seperti yang aku sebutkan tadi, yang paling penting itu proposal. Proposal itu menentukan kalian akan meriset apa di sana. Tuh. Terus yang kedua tadi ada surat pengantar resmi, itu sangat-sangat penting karena tanpa surat pengantar kalian tidak akan bisa meng-apply di sana. Terus ada transkrip sama ada CV. Dan itu bentuknya semuanya soft file. Jadi tanpa ada kita mengirim surat ke sana itu tidak ada. Kan biasanya ada kayak kita yang mengirim berkas hard file-nya ke sana. Seperti itu. Jadi memang cukup komplit gitu loh, dan emang agak banyak tata letaknya. Baik. Sebelum diterima biasanya ada proses seleksi ya Mbak tadi yang harus dilalui oleh peserta. Kalau boleh sedikit diceritakan bagaimana pengalaman Kakak saat proses pendaftaran hingga lolos tahap seleksi tersebut? Oke, kalau seleksi ada 2 ya tadi, seleksi substansi sama seleksi administrasi. Nah saat itu yang seleksi administrasi itu cukup buat bingung karena tadi banyak sekali tahapannya dan kita perlu validasi dari PIC juga. Tapi yang jelas itu cukup challenging ya menurutku, dengan banyak tahap itu take a long time untuk journey-nya ke sana. Terus setelah itu ada seleksi substansi, itu kita tinggal nunggu aja, kayak tidak ada wawancara. Saat itu tinggal menunggu pengumuman apakah lolos atau tidak. Nah, di mana kita tahu lolos atau enggaknya, itu kita rajin-rajin cek aja. Jadi kita sendiri yang emang harus punya inisiatif untuk rutin ngecek akun kita, apakah ada informasi di sana atau enggak, kayak gitu. Terus follow up gitu ya Kak? Terus follow up. Sebenarnya bukan follow up ya, lebih ke ketika kita lolos, itu kita sendiri yang mencari informasi. Kayak misal, adakah grup yang
sudah disediakan dari tim manajemen talenta untuk teman-teman yang sudah lolos magang di sana, kayak gitu. Jika kembali ke masa itu Kak, apakah ada rasa ragu, gugup, atau mungkin tantangan tertentu yang Kakak rasakan selama proses tersebut berlangsung? Iya, kalau ragu ada. Ketika melakukan pendaftaran itu sebenarnya kayak 50-50 gitu, kayak 50-50 antara iya atau enggak. Tapi dengan tekadku dari awal, kayak nggak apa-apa kalau kita harus meninggalkan zona nyaman. Kalau nggak mencoba itu kita nggak akan tahu kan, nggak akan tahu gimana kita bisa sampai sana. Jadi awalnya ragu karena di sana juga jauh dari orang tua, jadi kayak denial gitu loh, mau berangkat atau enggak. Tapi saat itu dipanggil oleh dosen pembimbing, ditanyain gimana udah siap atau belum, dan ya dengan tekad itu aku jawab iya siap Bu gitu. Walaupun harus jauh, tapi mau nggak mau kita harus menjemput mimpi itu. Jadi nggak harus nunggu bola itu datang, kita yang harus menjemput. Gitu. Keren-keren. Lalu setelah melalui proses seleksi dan akhirnya diterima ya Kak, tentu momen pertama memasuki dunia kerja menjadi pengalaman yang cukup berkesan bagi Kak Nadia. Nah, bagaimana nih kesan pertama Kakak saat hari pertama menjalani internship di BRIN? Oke. Kalau kesan pertama, yang pertama itu apa ya? Adaptasinya lumayan susah ya. Karena di sana kan kita harus memakai bahasa Indonesia, dengan kalau kita di sini kadang kan bahasa Jawaan ya. Itu. Terus dengan berbagai orang dari seluruh Indonesia ya di situ tuh tempatnya. Karena saat itu BRIN sudah menjadi satu dari seluruh Indonesia. Itu tepatnya di Cibinong situ, di Cibinong Bogor. Jadi kita harus menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, kesannya yang pertama agak culture shock juga, karena di sana cuacanya juga berbeda. Di sana hujan terus, dan kalau untuk teman-teman kerja di sana itu enak aja sih, karena saat itu juga sama teman yang sama-sama dari Surabaya kan. Terus pembimbingnya juga enak, kita dikenalkan laboratorium, terus gedung-gedungnya, terus dikenalkan dengan orang-orang yang memang nanti akan berinteraksi dengan kita di sana. Jadi fun-fun aja sih, seru-seru banget. Seru-seru, seru banget. Lalu setiap lingkungan kerja tentu memiliki budaya dan ritme yang berbeda. Betul. Pada awalnya mungkin ada proses adaptasi tadi ya Kak yang perlu dijalani. Nah, bagaimana cara Kak Nadia menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan orang-orang baru di tempat internship itu? Oke, kalau adaptasi yang jelas harus berani berinteraksi ya menurutku. Jangan malu-malu untuk, misal kita mengalami kesulitan, tapi kita nggak mau ngomong kesulitannya itu apa. Jadi kalau memang mengalami ada yang perlu ditanyakan, ya tinggal ngomong aja. Dan kebetulan di sana alhamdulillah para peneliti di sana itu sangat-sangat baik dan welcome ke anak-anak. Walaupun kami anak magang S1, tuh beliau sangat welcome banget dan ramah sekali. Jadi kita diajarkan banyak hal di sana. Malah kita tanpa kita minta pun beliau tuh sudah mengajarkan ke kita. Jadi untuk adaptasi itu gampang gitu loh, cepet. Pokoknya interaksinya itu interaktif, nggak yang malu-malu. Jadi jangan malu untuk berinteraksi di sana aja. Gitu. Oke. Lalu dari berbagai pengalaman selama internshipnya Kak Nadia, pasti ada momen yang sangat berkesan dan mungkin masih diingat sampai sekarang. Mungkin bisa diceritakan pengalaman apa yang paling berkesan Kak saat menjalani internship? Oke, untuk pengalaman paling berkesan itu saat ada acara workshop buat checklist ya. Workshop buat, jadi tuh kita collab dengan IUCN IDSSG, itu lembaga konservasi dunia dan itu tingkatnya internasional. Jadi mahasiswa itu yang kebetulan saat itu gastropoda ya topiknya, gastropoda freshwater. Jadi kami
mahasiswa itu dilibatkan dalam acara itu, dan kebetulan aku di sana menjadi Master of Ceremony dan harus tampil di depan banyak orang. Itu menurutku challenging banget ya, dengan bahasa, harus mengunggulkan bahasa Inggris dan berinteraksi dengan bahasa Inggris. Nah di sana itu selama 7 hari, tapi kebetulan di sana aku cuma 3 hari aja karena hanya menjalankan job deskku. Nah dalam 3 hari tersebut itu berkesan buat aku karena bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan peneliti dari segala penjuru dunia, dan bisa sharing ya di sana tentunya. Dan kebetulan di sana juga ketemu teman-teman dari lembaga lain. Saat itu ada Pilgrim Network, itu bekerja sama juga di dalam acara itu. Kita kayak apa ya, menjadi panitianya di sana. Jadi kebetulan kita yang bertugas untuk menghandle dalam MC, terus untuk absensinya, registrasinya gimana, kayak gitu. Jadi seru banget pokoknya. Di sana bener-bener dapat pelajaran yang nggak bisa aku dapatkan di tempat lain, karena itu menurutku bener-bener kesempatan yang luar biasa, bertemu dengan peneliti yang hebat. Itu banyak sekali, ada yang dari Singapura, ada yang dari Australia kalau nggak salah. Itu jadi menjadi pengalaman yang sangat-sangat berkesan buat aku. Dan itu kejadiannya maksudnya acaranya itu sebelum aku selesai magang. Jadi kayak aku berkat banget gitu loh. Sebelum aku mengakhiri masa magang, tapi aku diajak ke acara yang nggak aku duga untuk ikut terlibatkan di sana. Jadi terima kasih banyak untuk para peneliti BRIN yang saat itu sudah menawarkan saya untuk join di sana. Benar-benar pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Keren sih Kak, jadi berinteraksi dengan para peneliti internasional, jadi itu menjadi pengalaman yang paling berkesan selama internship. Benar-benar. Dalam proses belajar di dunia kerja tentu tidak selalu berjalan mulus ya Kak. Mungkin ada kesalahan kecil atau situasi yang menantang pada saat itu. Bagaimana Kak Nadia bisa menghadapi situasi tersebut dan apa yang dipelajari dari pengalaman tersebut? Kalau pengalaman yang agak menantang ya, Iya. Sebenarnya nggak ada, tapi ada satu momen di mana aku merasakan kesulitan di sana mengimbangi antara, aku kan masih ada mata kuliah ya saat itu, dan harus menjalankan magang. Jadi harus balance antara aku fokus dengan proyek-proyek mata kuliahku dengan magangku. Jadi aku di sana menjalankan riset 2 topik. Yang pertama checklist dan yang pertama itu morfologi. Jadi di mana 2 itu balance penelitiannya. Jadi itu menurutku kayak harus benar-benar fokusnya itu diuji. Di mana 2 topik ini kan juga beda spesimen ya, ibaratnya beda objek yang diamati, dan kita harus fokus di keduanya. Nah itu alhamdulillah berkat bantuan pembimbing di sana, beliau sangat-sangat baik menghandle anak-anak magang di sana, terus kayak membimbing, kayak mengasih arahan tuh beliau sangat-sangat baik sekali. Jadi kayak aku bisa mengatasi itu semua. Jadi kayak krisis momennya itu hampir nggak ada, kayak gitu. Oke. Lalu selain pengalaman kerja, internship juga biasanya memberikan banyak pembelajaran baru terkait kemampuan diri. Menurut Kak Nadia, keterampilan apa nih yang paling berkembang saat menjalani internship? Oke, kalau kemampuan diri, karena aku saat itu topik risetnya itu anatomi, jadi di sana aku itu membedah keong. Nah, di sana aku jadi bisa membedah keong yang sangat-sangat kecil kan. Itu kita harus teliti juga, dan mengoperasikan mikroskop juga itu momen baru sih, karena mikroskopnya dengan teknologi canggih ya di sana. Jadi kita bisa terampil mengaplikasikannya. Terus ada keterampilan dalam mengidentifikasi.
di sana juga kita disediakan buku-buku, barangkali kita memang mau mengidentifikasi di sana, belajar mengidentifikasi, itu kita bisa belajar di sana, dan tentunya dengan bimbingan peneliti di sana ya. Jadi di sana penelitinya cukup banyak, mungkin ada 5 orang, nggak hanya satu yang membimbing saya yang sebagai penanggung jawab, tapi semua yang ada di kelompok riset itu sangat-sangat membimbing kami. Jadi ketika mengidentifikasi itu kita nggak kesulitan. Nah, itu sebuah keterampilan baru sih untuk mengidentifikasi suatu spesies kayak gitu. Oke. Keren. Kalau dibanding dengan pembelajaran di bangku kuliah, Kak, apakah ada perbedaan ketika terjun langsung ke dunia kerja? Oke, kalau perbedaan jelas ada ya. Dimana kita kalau di kampus itu ada keterbatasan, misal kita hanya nggak sampai membedah, tapi kita cuma lihat dari anatomi luarnya aja. Tapi di sana aku belajar bisa melihat dari organ-organ yang ada di keong itu. Jadi adalah bedanya ketika di kampus sama ketika turun langsung di dunia internship. Jadi kayak kita benar-benar dikasih kesempatan untuk silakan mengeksplor sebanyak mungkin apa yang memang tidak didapatkan ketika di kuliah. Itu poin plusnya. Jadi kita bisa mengeksplor banyak hal. Wah, keren sekali. Dari pengalaman tersebut, apakah ada hal baru yang membuka cara pandang Kakak terhadap dunia profesional? Iya, kalau cara pandang baru jelas ada, karena dunia internship itu mencakup besar ya cakupannya. Kita harus berinteraksi dengan banyak orang juga, terus kita harus profesional juga dalam melakukan riset. Itu bikin aku kayak kita memang harus melakukan interaksi yang ibaratnya nggak hanya itu aja. Kita bisa mengeksplor banyak hal dari orang-orang yang memang kita kenal gitu. Dan cara pandang baru itu jelas ada di poin konservasi ya, karena pada saat itu di bangku kuliah ya udah kita taunya konservasi hanya generalnya aja, tapi di sana aku belajar bahwasanya konservasi itu benar-benar penting di Indonesia ini, karena banyak ibaratnya sumber keanekaragaman hayati yang belum terekspos. Jadi itu membuat aku kayak I want to be scientist di masa depan untuk mengungkap keanekaragaman hayati yang memang belum ditemukan di Indonesia. Jadi kayak itu suatu hal yang menurutku luar biasa sekali ketika misal suatu hari nanti aku bisa mencapainya gitu. Ay, keren sekali Kak Nadia. Lalu selama menjalani internship ini tentu ada tantangan yang tidak selalu mudah dihadapi ya Kak. Tantangan apa yang paling berkesan bagi Kakak dalam proses selama internship? Oke, kalau tantangan yang paling berkesan itu yang pertama masalah homesick ya, karena kita rantau, kita merantau jauh, dan itu sangat berpengaruh ke mental. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memutuskan untuk internship jauh dari tempat tinggal, itu mentalnya harus disiapkan. Karena kalau memang tidak siap mentalnya, itu akan berpengaruh ketika kalian menjalankan kegiatan di sana. Kalian akan terus kepikiran kayak ibaratnya kalian nggak akan beranjak dari zona nyaman itu. Jadi kalian takut di sana. Padahal kalian bisa melepaskan semua kebebasan kalian di sana. Jadi kayak kalian bisa mengeksplor segala aspek ketika di sana. Jadi tanpa ada keraguan. Itu tantangan yang aku hadapi. Terus ada tantangan ketika di mana aku takut gagal risetnya. Karena di sana kan riset ya. Aku takut risetnya gagal karena mungkin aku salah dalam mengidentifikasi atau salah dalam melakukan analisis. Itu sangat-sangat riskan banget, dan makanya itu kita perlu dari ahli riset di sana untuk membantu kita. Alhamdulillah semua tantangan itu bisa terlewati semua, karena di sana kita juga
magang 1 semester ya selama 6 bulan, jadi itu benar-benar nggak mudah dan emang harus disiapkan sedari awal. Jadi kalau memang mau mendaftar itu jangan setengah-setengah menurutku, kayak gitu. Harus all out ya, Harus Kak? all out, bener. Oke, di sisi lain dari semua pengalaman yang sudah Kak Nadia lalui, apa manfaat terbesar yang Kakak rasakan setelah mengikuti program internship ini? Kalau manfaat terbesar, yang jelas aku ada output ya. Outputnya itu sebuah artikel. Nah, artikel itu bisa aku gunakan untuk tugas akhirku. Jadi bisa nanti untuk rekognisi. Nah, untuk saat ini sedang proses pengerjaan dan proses revisi. Dan itu sangat bermanfaat. Jadi kayak kita sudah punya bahan dari yang kemarin, magang dari kemarin, kita sudah punya bahan, tinggal gimana kita menganalisis dan mengimplementasikannya di suatu artikel. Dan itu bisa kan dikonversikan kan untuk tugas akhir. Itu sangat-sangat bermanfaat buat aku sih. Jadi alhamdulillah aku sudah ada bahan untuk tugas akhir. Wah, semangat ya Kak Nadia mengerjakan tugas akhir. Ya, sekarang juga banyak mahasiswa yang sebenarnya tertarik untuk mengikuti internship, tetapi masih merasa belum siap atau kurang percaya diri nih. Nah, menurut Kakak, apa langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa yang ingin mulai mencari pengalaman internship? Oke, kalau untuk teman-teman yang mau mendaftar internship ya, yang pertama yang disiapkan adalah tadi mental kalian untuk memasuki dunia internship ya. Itu kan sebelum kita berproses ke dunia kerja. Jadi di situ kalian harus benar-benar menyiapkan diri, kalian harus bisa beradaptasi nantinya kayak gimana, itu harus disiapkan. Dan harus ibaratnya harus mengevaluasi diri sendiri dulu ya, apakah sudah siap untuk melakukan program tersebut. Nah, kita memang harus percaya diri, karena kalau tidak percaya diri kita bakal nggak tahu seberapa kemampuan kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mendaftar magang di suatu instansi, yakinkan diri kalian sendiri dulu, apakah tempat magang tersebut memang ingin teman-teman gunakan untuk tempat magang atau tidak. Tuh. Oke. Sebelum kita menutup sesi podcast hari ini, mungkin Kak Nadia bisa memberikan satu pesan atau golden tips untuk Sobat Bitalk yang sedang berada di tahap mempersiapkan diri untuk internship atau masih ragu untuk memulai. Oke, kalau untuk pesan untuk teman-teman yang akan menjalankan internship, silakan menjalani masa-masa itu dengan all out tadi, dengan tekad yang penuh, jangan setengah-setengah, karena kalian tidak akan enjoy ketika kalian menjalankan internship itu secara 50%, jadi kayak setengah-setengah, dan kalian penuh keraguan, karena di sana kalian bisa mengeksplor banyak hal, kalian bisa mendapatkan banyak output di sana, kalian bisa banyak mengambil wawasan di sana, dan kalian akan mendapatkan hal-hal yang tidak kalian dapatkan ketika di kampus kayak gitu. Jadi untuk teman-teman terus percaya diri dan jangan ragu untuk melakukan sesuatu, karena dengan itulah kalian bisa tahu seberapa besar kemampuan kalian untuk mencapai mimpi kalian itu. Wow, keren sekali golden tips dari Kak Nadia. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas cerita, pengalaman, dan insight yang sangat luar biasa pada hari ini. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, bahwa internship bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang belajar beradaptasi, membangun relasi, mengasah kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk dunia profesional. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Bitalk semua ya. Untuk Sobat Bitalk, jangan lupa untuk membagikan pengalaman atau pertanyaan kalian seputar internship di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Saya, Kalinda Azra Putri Hawina, selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bitalk berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Biologi Nanas Merah UNESA, like,
komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta follow Instagram @hmp.penbiologi nanas merah untuk update konten inspiratif dan kegiatan menarik lainnya. Sampai jumpa.